Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada bapak-bapak pembina, bapak-bapak penasehat, bapak-bapak para badal, bapak-bapak pengurus yayasan, bapak pengurus perguruan singkatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadir jemaah perguruan Tonhak Naksabandi yang mengikuti zikir jahar secara online rahimakumullah. Terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir menghadiri majelis zikir yang ada di Majeluk yang di tempat Bapak Pujiman. Semoga amal ibadah kita ini senantiasa dilimpahkan rahmat dan ridhonya. Amin. Amin. Kemudian kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuk dan syafaatnya, kita harapkan moga-moga juga kita dapat mengikutinya, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam ini zikirnya menggelegar ya, rasanya tidak ingin berhenti. Itulah rasa yang dirasakan qalbu. Saking asiknya ya, nikmatnya zikir. Nah, kalau kita ikuti qalbu ini zikir, tidak berhenti-berhenti. Karena zikirnya qalbu ini dawam, berkekalan, ya, terus-menerus tidak pernah berhenti. Itulah merupakan ciri orang beriman. Ketika disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Ketika dibacakan ayat Allah, maka bertambahlah keimanan. Mereka ada sebenarnya. Zikir itu ada di dalam kalbu kita. Cuma di tahun papah, di tahun iya. Di tahun B ya sebenarnya. Itu yang sebenarnya yang menjadi pedoman kita. Ikutilah yang sebagaimana yang ditunjukkan. Ada di dalamnya. Zikir tersebut dengan zikir qalb. Atau zikir batin. Atau zikir itu sebenarnya. Nah, kalau kita biasakan melatihnya, akan terbiasa. Karena kita akan mengakhiri hayat sesuai dengan kebiasaan kita. Ibarat buah, itu tidak mungkin jauh, ya jatuh jauh dari pohonnya. Begitu juga kita dalam kehidupan kita adalah tidak mungkin terlepas daripada apa yang kita perbuat. Baik yang kita lakukan, baiklah yang kita temui, yang kita lihat, yang kita rasakan. Dan sebaliknya. Dan begitu juga kalau kita membiasakan diri kita zikir, maka akan kita temui zikir ini dalam detik-detik terakhir kita. Itulah sebabnya Nabi mengingatkan mansabah alaih. Barang siapa membiasakan dirinya, maka akan menjadi terbiasa. Oleh sebab itu kita melatih ya terus sampai detik akhir hayat kita di dalam kita berzikir. Orang-orang yang mengakhiri hayatnya dengan zikir, maka mereka dijamin surga. Itu sebenarnya. Namun demikian tidak mudah ya, tidak gampang karena kadang-kadang yang disebut lain-lain, yang dibimbing zikir, kadang yang diingat, yang dipikirkan, yang mereka lakukan yang lain. Itulah bahayanya ya, karena konsep di dalam menjalankan petunjuk bimbingan ini adalah hanya banyak zikir. Karena inilah merupakan jalan kita untuk liqa rabbih, ya untuk berjumpa dengan Allah. Ya barang siapa berharap berjumpa dengan Allah dari akhirat, maka adalah berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir yang sebanyak-banyak yang banyak itu ada di dalam kalbu kita. Ini yang kita pakai sebagai pedoman kita dalam kehidupan hari-hari. Yaitu makanya kita membangun halqah ini supaya terbiasa, terlatih. Ya, supaya kita juga ya ada kegiatan di dalam perguruan ini sebagai syiarnya ya. Dan ada juga sebagai satu untuk menghilangkan aura-aura negatif dalam diri kita, dalam
sisi pikiran misalnya, dari apa yang kita rasakan dan sebagainya. Hentakan-hentakan zikir ini menjadi cahaya. Fa'alaika bizikrullah fa'innahu nurul laka. Hentakan zikir ini cahaya nur. Itu makanya ketika ada ilmu hitam apa di situ, minggir dia, hancur dia lebur. Itu kita tidak perlu jampi-jampi ya, tidak perlu kita harus mandi kembang dan sebagainya. Zikir saja itu jalan yang paling mudah, yang paling Allah ya ridhoi. Itu barang siapa yang perbanyak zikirnya sehingga dia lupa untuk meminta kepadaku, maka aku lebih mendahulukan orang yang berzikir daripada yang meminta. Ya, sehingga Allah pun juga menyatakan dalam sebuah hadis, abdi aj'alni makana habbika. Hai hambaku, jadikanlah aku tempat perhatianmu. Artinya zikir ya akan niscaya aku penuhi keinginanmu. Jadi kita akan diberi oleh Allah kemudahan-kemudahan ya ketika kita banyak berzikir. Zikir sebagai konsep kita ya. Kita tidak harus dengan cari jalan pintas ya, potong kompas dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Zikirlah satu konsep yang paling mulia, yang paling baik ya, cara yang paling mudah dan paling Allah hendaki. Makanya kita disuruh berzikir dalam keadaan kita duduk, berdiri, berbaring maupun kita berjalan. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala. Bayangkan dalam keadaan kita duduk, berdiri, bahkan dalam tidur sekalipun kita harus bisa berzikir. Seperti itulah konsep ya di dalam kita beragama, agama Islam, agama yang utuh, agama yang sempurna ya secara kapah. Artinya kita menjalankan ibadah-ibadah itu tidak saja qauliyah fi'liyah, akan tetapi qalbiyahnya diisi. Apa yang harus dilakukan oleh hati? Hanya zikir kepada Allah. Ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu. Uskur rabbaka binafsika tadaru. Ingatlah Tuhanmu di dalam itu kan perintah itu kan. Nah, itulah sebabnya kita ketika di dalam hentakan-hentakan zikir jahar ini, pandangan kita ke dalam hati, bukan apa yang dilihat dan sebagainya. Ya semoga jamaah ini bisa melakukan yang bisa melatih, bisa menjadikan hari-harinya dalam kehidupan ini adalah zikir. Tiada waktu, ya tiada hari tanpa zikir. Semoga kita bisa mengakhiri hayat kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian satu nasihat atau satu himbauan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.